Hai semuanya, pada video kali ini kita akan melanjutkan seri dari Donghua Jade Dynasty untuk episode kelima sob. Bagi kalian yang udah ngikutin alur ceritanya dari part pertama, tentunya kalian udah tahu pada part sebelumnya yang menceritakan artefak iblis yang telah menyatu dengan tongkat misterius. Akankah ini menjadi artefak legendaris? Nah, pada episode sebelumnya juga memperlihatkan perkembangan teman masa kecil Xiaofan yang juga selamat dari bencana desa Xiaomiao yang bernama Jingyu yang telah berubah menjadi pria yang berbakat. Di bawah bimbingan Master Puncak Naga, ia menjadi murid langsung Master Puncak Naga tersebut dan mendapatkan teknik dari master itu. Dengan adanya kompetisi yang akan datang, Jingyu menyampaikan perubahan peraturan kepada Master Puncak Bambu Besar, sehingga ia bertemu dengan Xiaofan. Mereka pun mencoba beradu pedang, seperti yang mereka lakukan ketika kecil dulu. Akan tetapi, Ling Er mengira Jingyu menindas Xiaofan, dan terjadilah kesalahpahaman yang menimbulkan pertukaran pukulan antara Ling Er dan Jingyu. So, sebelum kita masuk ke alur cerita Jade Dynasty episode kelima, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan berikan like jika kalian menyukai alur cerita yang kami rangkum. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita. Pertarungan antara Ling Er dan Jingyu pun masih berlanjut karena sebuah kesalahpahaman yang terjadi sebelumnya. Setelah beberapa saat, Ling Er terpukul mundur atas serangan yang dilancarkan oleh Jingyu. Tiba-tiba datanglah senior Jingyu yang seketika membantu Ling Er yang sedang terpukul mundur. Lalu datanglah Tian Buyi serta murid senior lainnya. Tanpa basa-basi, senior Jingyu langsung cari muka nih buat deketin si Ling Er nih dengan menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi antara Jingyu dan Ling Er. Si senior ini sepertinya ada rasa nih sama si Ling Er dan langsung menanyakan apakah ia terluka. Dan di sini Ling Er masih tidak memperdulikannya dan langsung memarahi si Jingyu, sehingga Jingyu langsung meminta maaf. Melihat wajah wangi Ling Er yang kini terlihat marah, seketika senior Jingyu memberikan hadiah kepada Ling Er. Ya, seperti yang gue bilang nih, kayaknya nih si Cungu suka sama Ling Er ya. Akan tetapi dengan sifat yang sunderenya Ling Er, yaitu malu-malu kucing nih ya, ia terlihat menolak hadiah pemberian senior itu. Ya, dan pada akhirnya diterima juga nih sama si cewek ini ya. Kemudian Jingyu berpamitan kepada Xiaofan dan kembali ke puncak bersama seniornya. Pada malam hari, Xiaofan yang sedang melihat hadiah berupa seruling bambu yang sebelumnya ingin ia berikan kepada Ling Er, tiba-tiba terkejut atas kedatangan Ling Er ke kamarnya. Ayo, mau ngapain nih? Setelah beberapa saat mengobrol, ternyata tujuan Ling Er ke kamar Xiaofan untuk memberikan sebuah latihan rahasia yang jika ketahuan akan dimarahi oleh Tian Buyi dan istrinya. Latihan ini diberikan Ling Er untuk membantu Xiaofan dalam perkembangan kultivasinya. Setelah memberikan latihan itu, Ling Er terlihat malu-malu saat membicarakan senior Jingyu dengan mengatakan bahwa si senior yang bernama Qi Hao ini lebih baik dari Jingyu. Di sini, Ling Er terus memuji Qi Hao, dan Xiaofan pun terlihat cemburu akan hal itu. Ternyata si Ling Er ini ngebet karena hadiah yang diberikan sebelumnya yang merupakan sebuah mutiara berwarna biru. Setelah Ling Er kembali ke kamarnya, Xiaofan terlihat takut untuk mempelajari latihan yang diberikan Ling Er. Akan tetapi, ia memberanikan diri untuk melatihnya.
saat ia mencoba berlatih tekniknya. Ternyata teknik ini dengan mudah dipelajari oleh Xiaofan. Xiaofan merasa heran, kenapa teknik ini begitu familiar dengan teknik yang diberikan Puzi. Bahkan tidak ada reaksi penolakan, seperti yang ia pelajari di hutan bambu. Beberapa saat kemudian, Xiaofan mendengarkan suara yang berasal dari gudang. Secara perlahan, Xiaofan mendekati sumber suara tersebut dan membuka pintu gudang. Dan tiba-tiba, ya ternyata suara itu berasal dari senior ke-6 yang baru saja tiba setelah menghilang selama 6 tahun. Karena sifat Xiaofan yang baik hati dan tidak sombong, Xiaofan seketika ingin memeluk seniornya. Akan tetapi seniornya langsung menolak dan menyombongkan teknik barunya yang dapat berubah dadu itu menjadi kecil ataupun besar. Ternyata dadu itu merupakan sebuah harta yang bernama dadu kayu ilahi yang diukir dari inti pohon mutiara yang telah berusia 1000 tahun. Senior ke-6 berencana untuk mengandalkan teknik ini dalam kompetisi bela diri 7 divisi. Di sini, Xiaofan meragukan dirinya sendiri, karena Xiaofan merupakan murid yang paling lemah di antara murid lainnya. Xiaofan tidak begitu yakin dengan kekuatannya untuk bisa mengikuti kompetisi itu. Mendengar adanya perubahan peraturan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Qi Hao, yang mana pada kompetisi sebelumnya masing-masing divisi dapat membawa maksimal 7 anggota divisinya. Sehingga pada peraturan baru, masing-masing divisi dapat membawa maksimal 9 anggotanya. Lantas senior ke-6 mengatakan karena puncak bambu besar hanya memiliki 7 anggota, maka Xiaofan sudah pasti dapat mengikuti kompetisinya. Keesokan harinya terlihat Jingyu yang sedang mempraktekkan teknik yang baru saja diberikan gurunya di depan murid-murid lainnya. Tiba-tiba datanglah gurunya yang langsung mengatakan bahwa tekniknya masih belum sempurna dan berharap murid-muridnya tidak mengecewakannya di kompetisi 7 divisi. Di sebuah kuil, Master Sekte sedang membaca beberapa idiom yang tertera di kertas-kertas yang terpajang di dinding dengan diiringi suara misterius. Lalu di hari berikutnya, para murid puncak bambu besar bersiap untuk berangkat ke kompetisi 7 divisi. Terlihat masing-masing senior dan Ling Er memiliki senjatanya masing-masing. Sedangkan Xiaofan terlihat sedang memasak di dapur menggunakan tongkat artefaknya untuk benerin kayu bakarnya nih. Aduh, dia bocil. Nggak tahu kalau itu artefak iblis, anjir. Malah dipakai untuk buat benerin kayu, anjir. Pada saat lagi benerin kayu bakar, ya pastinya banyak asap yang keluar sehingga membuat pandangan Xiaofan terganggu dan ia menjatuhkan tongkatnya. Tanpa sepengetahuannya, ternyata asap itu malah terserap ke dalam tongkat tersebut. Setelah Xiaofan selesai masak bakpao nih, Xiaofan langsung membagikan kepada senior-seniornya. Ya, biasalah ya, sebelum berangkat lebih baik sarapan dulu ya. Lalu Ling Er melihat tongkat yang nyantol di pinggang Xiaofan dan menanyakan apakah kamu akan menggunakan ini di kompetisi 7 divisi. Ya, dengan tampang polos Xiaofan menjawab iya. Melihat itu, Ling Er lekas memberikan Xiaofan sebuah pedang untuk kompetisi nanti. Kemudian Ling Er mengingatkan Xiaofan agar tidak gugup di kompetisi nanti, secara ia baru saja pertama kali mengikuti kompetisi ini. Karena Xiaofan belum bisa menggunakan teknik senjata untuk terbang, senior ke-6 menawarkan agar untuk terbang bersamanya menggunakan dadu kayu ilahi yang telah ia pelajari. Si Xiaofan langsung ngacir dan berkumpul dengan senior lainnya. Tian Buyi memerintahkan agar Daren memberikan tebengan kepada Xiaofan dan menjaganya agar ia tidak terjatuh dari perjalanan. Sebelum Xiaofan berangkat, tiba-tiba si monyet nyantol nih di pundak Xiaofan dan Daren pun tidak mempersalahkan hal itu.
Di perjalanan, terlihat banyak murid-murid lainnya yang sedang menuju lokasi kompetisi. Xiaofan juga melihat sosok Ling Er yang cantik nih, sedang terbang menggunakan selendangnya. Ya, seperti biasa, dengan kecerobohan Xiaofan, saat Darren mempercepat terbangnya, si Xiaofan malah jatuh dan tidak disadari oleh seniornya. Ternyata Xiaofan diselamatkan oleh Ling Er menggunakan selendangnya. Pada saat sampai di lokasi kompetisi 7 divisi, terlihat Darren dengan wajah polosnya menanyakan apakah Xiaofan tidak apa-apa. Melihat banyaknya murid-murid dari divisi lain, Xiaofan terlihat gembira dan diajak keliling sama si Ciwi gemoy yaitu Ling Er. Setelah itu, terlihat beberapa murid sedang membicarakan tentang divisi puncak bambu kecil yang baru saja datang. Ternyata pada puncak bambu kecil terdapat seorang wanita wangi juga nih. Karena wajahnya yang cantik dan tatapannya yang tajam, inilah yang membuat banyak murid-murid yang terpesona melihatnya. Oke, sampai di sini dulu alur cerita dari Jade Dynasty untuk episode kelima kali ini nih sob. Sepertinya semakin sulit nih buat si Xiaofan deketin Ling Er nih sob. Bagaimana kelanjutan dari Xiaofan dalam memperjuangkan cintanya? Kita lihat saja di episode berikutnya. Sampai ketemu lagi and salam Sia ID. I should fuck her in the Benz.